Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadun Jamalana dengan NIM 43402000065 akan mengerjakan tugas UAS mata pelajaran tafsir ayat psikologi tentang proses penciptaan manusia dan perkembangan manusia. Pertama-tama saya akan membacakan tafsir pada Quran surat Al-Fatir ayat 11 yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu laqakum ma turabin thumma min zutifatin thumma ja'alakum azwajan wa ma ta'milu min untha wa la tada'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasirun. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam membacanya. Yang artinya ialah, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, ini laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Nah, dan sekali-sekali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, menurut Ibnu Katsir, dan Allah dialah yang bersikap ria atau pamer. Prakaryanya tidak dapat berlanjut kecuali hanya di mata orang yang bodoh. Adapun bagi orang-orang mukmin yang mempunyai firasat yang tajam, maka hal tersebut tidak dapat menipu diri mereka. Bahkan kepameran langsung diketahui oleh para mereka yang dekat. Terlebih bagi Tuhan yang Maha Esa mengetahui segala yang gaib. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yakni, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Pada Quran surat Al-Fatir ayat 11, Dia memulai menciptakan kakek moyang kalian, yakni Adam, dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Ia menjadikan kamu berpasang-pasangan, yakni jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sebagai belas kasihan dari rahmatnya buat kalian, karena itu Allah menjadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian tenang bersamanya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dari sepengetahuannya, yakni Dia mengetahui hal itu, tiada sesuatu pun dari hal yang tersembunyi baginya. Dan bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Nah, pada surat yang kedua tentang proses penciptaan manusia ialah pada Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang artinya ialah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Nah, menurut tafsirnya, sedangkan munasabah pada Quran surat As-Sajdah ayat 7 ialah Quran As-Sajdah ayat 6. Tafsir ayatnya demikian itu, yakni Maha Pencipta dan yang Maha Pengatur itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu apa yang gaib di mata makhluknya dan apa yang nyata bagi makhluknya, yang Maha Perkasa, Maha Kuat di dalam kerajaannya, apalagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Kesimpulannya dapat diartikan sebagai ini: dipercaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari sebuah saripati dan tanah melalui beberapa tahap yang kemudian menjadi makhluk lain seperti yaitu manusia. Atau lebih jelasnya, Allah menjadikan keturunan Adam dan Natfah, yakni air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni kandungan pada rahim, dan dari situlah tempat menetapnya air mani sampai waktu kelahirannya pada derajat panas yang stabil sehingga mampu bertahan dan menetap. Allah kemudian membentuk air mani itu sepotong darah yang
yang beku dan dijadikan darah beku itu menjadi sepotong daging kecil seukuran apa yang bisa dikunyah. Sepotong daging itu Allah jadikan tulang belulang dengan keistimewaan diantaranya adanya unsur yang masuk dan pada materi tulang yang dijadikan tulang belulang, dan padanya unsur daging yang dijadikan daging, dan unsur kelahirannya yang sempurna seluruhnya di mana bahannya berasal dari tanah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Jadi jangan mengeluh, jangan syukur. Ingat, Allah menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua ialah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadian yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian kami keluarkan kamu sebagaimana bayi, kemudian yang berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu yang diwafatkan, dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi suatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Nah, menurut tafsir Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase penciptaan manusia. Namun sebelum menjelaskan fase-fase penciptaan manusia, Hamka memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui. Nah, mungkin segitu dulu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran atau cara berbicara saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.